saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah, gitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Ada saksi baru, yang mana saksi baru ini juga sama-sama anak polisi dan bapaknya saling kenal dengan Rudiana. Nah, dari kesaksian baru ini yang anak polisi ini mengkonfirmasi kebenaran pernyataan ataupun kesaksian Mega dan Widi. Kemudian yang kedua, membantah keterangan Melmel yang waktu itu mengaku berboncengan dengan Eki. Ternyata saksi baru inilah yang berboncengan dengan Eki. Dan yang ketiga adalah membantah adanya pelemparan, kemudian pemerkosa, pembunuh, pengeroyokan dan lain sebagainya, dan memindahkan mayat sampai ke 3 TKP. Karena menurut pengakuan saksi baru ini sampai setengah 10 malam dia bersama Eki. Nggak mungkin setengah jam sampai memindah-mindah mayat hingga ke 3 TKP. Kemudian yang keempat, mengkonfirmasi dari kesaksian yang baru ini bahwasanya Eki dari mulai siang hari masuk sampai ke malam hari dia dalam keadaan mabuk karena minum-minum bersama, mengkonsumsi pil terlarang bersama dengan saksi baru ini. Lebih Habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah, gitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Ibtu Rudiana itu kekeh banget kalau Eki anaknya itu meninggal karena ini terjawab sudah nih, dan dipatahkan semua argumen-argumen yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana beberapa waktu yang lalu dari temannya Eki ini. So guys, kalian bisa percaya yang mana nih, saksian temannya Eki ini atau keterangan dari Ibtu Rudiana? Ya guys, baru-baru ini muncul lagi saksi baru yaitu AR yang merupakan sahabat dari almarhum Eki. Beliau mengatakan bahwa di malam kejadian itu 2 jam sebelum peristiwa, AR ini berada bersama Eki dan juga Vina. Bahkan AR mengaku bahwa dialah yang menemani Eki untuk menjemput Vina ke tempat Widi. Dan juga pada malam itu beliau mengaku mereka sempat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi guys, jika benar apa yang disampaikan oleh AR ini, itu secara tidak langsung membantah kesaksian yang diberikan oleh Melmel yang mengatakan bahwa pada malam itu dialah yang bersama Eki. Kenapa pada 2016 lalu Melmel berani memberikan kesaksian palsu? Apakah ada perintah dari seseorang yang mungkin punya tujuan tertentu dalam kasus Vina Cirebon ini? Bagaimana guys, menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Buana Sarubana Nagari. Saya Advokat Reno dan Direktur LBH Buana Sarubana Nagari, Saudara Reno Supriyano. Kami di sini untuk mewakili pemberi kuasa itu sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang pertama kita inisial saja ya. Yang pertama ALG, yang kedua ARF, yang ketiga AR, yang keempat AN, yang kelima YS. Itu mereka mengkuasakan kepada kami sebagai saksi fakta. Nah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri ya yang telah membentuk tim khusus, telah menurunkan Bareskrim Polri ke Cirebon, dan ini cukup lama, hampir 2 bulan sudah berjalan, dan sudah mengantongi beberapa kronologi yang sebenarnya terkait kasus kematian almarhum Eki dan almarhum Vina Cirebon. Nah, atas hal tersebut kita menggolongkan 3 klaster atau yang memang bersentuhan langsung dengan klien kami itu 2 klaster. Yang pertama klaster Dawan Tengah Tani, yaitu saksi fakta AR, AN dan YS, itu orang yang tanggal 27 Agustus tahun 2016
itu dari mungkin asar ya sampai dengan malam, kurang dari jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan almarhum Vina. Nah yang kedua itu klaster Pandesan. Ini bersinggungan dengan terpidana yang sekarang masih menjalani hukuman, yaitu saudara Rivaldi atau Ucil, klien kami yang kemungkinan juga akan menjadi saksi fakta pada saat nanti saudara Rivaldi atau Ucil mengajukan PK, yaitu inisial ALD dan ALF. Itu yang 5 saksi fakta yang mengkuasakan kepada kami. Nah, atas hal tersebut kita simpulkan bahwa selama ini mungkin sebelum-sebelumnya beredar informasi bahwa siapa sih yang menjemput almarhum Vina di rumahnya Widya yang bersama almarhum Eki, ya ini dia klien kami yang pada saat itu mungkin kisaran habis sisa dia berdua dengan almarhum Eki menjemput Vina di rumahnya Widya dan pulang mampir ke suatu tempat dan kembali lagi ke klaster Dabuan. Dan berikutnya itu tadi yang klaster Pandesan, terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman dari Rivaldi atau Ucil itu pada saat tanggal 27 Agustus 2016 bersama klien kami dari tanggal 27 sampai dengan 28 bahkan sampai dengan tertangkapnya saudara Rivaldi atau Ucil yaitu di depan rumahnya klien kami. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, dengan adanya kesaksian atau saksi fakta yang menguasai kepada kami, kalau ada orang yang menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa dia saat itu berada atau bersama almarhum Eki pada saat hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, itu patut dipertanyakan keabsahannya dan kebenarannya. Karena pada saat tanggal tersebut klien kamilah yang selalu berada bersama dengan almarhum Eki dan Vina dari sore sampai dengan malam menjelang malam. Nah mungkin untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya akan disampaikan sama Direktur LBH Buana Nagari, saudara Reno Supriano, dan klien kami saudara AR. Monggo silakan barangkali untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya, karena kalau perihal almarhum bersinggungan dengan kebetulan Direktur LBH Buana Nagari kan pada saat itu menjabat sebagai Sekjen Ekstasi, jadi beliau paham betul lah karakteristik anak-anak motor terutama ekstasi, dan beliau juga alhamdulillah tim Bareskrim Polri yang dibentuk sama Kapolri datang ke Cirebon, salah satunya beliaulah yang diminta untuk membantu tim mereka. Jadi selama 2 bulan ini tim pengacara dan beliau terutama Direktur LBH Buana Nagari sangat-sangat membantu tim dari Mabes Polri. Mungkin nanti untuk lebih detailnya silakan untuk Bang Reno sama saudara AR untuk bisa menjelaskan secara detail. Ya guys, jadi tim dari LBH ini telah mengantongi kronologis kejadian pada peristiwa kasus Vina Cirebon, di mana saksi fakta ini telah menguasakan kepada tim LBH ini untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan juga tim LBH ini menekankan sekali lagi kalau ada orang yang mengaku bersama Eki dan Vina pada malam itu patut dipertanyakan keabsahannya, karena saksi AR inilah yang menemani Eki menjemput Vina ke rumah Widi pada waktu itu. Jadi dialah yang ada di TKP. Dari pengakuan saksi baru AR yang juga anak polisi dan bapaknya akrab dengan Rudiana, di sana dia menceritakan bahwasanya Eki mengkonsumsi obat terlarang dinamakan Zenit dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai dengan larut malam. Ini kita bisa menduga bahwasannya kematian Eki itu benar karena kecelakaan dikarenakan dia mabok Zenit. Zenit ini bahaya. Efeknya apa? 1, halusinasi. Yang kedua, mati rasa ataupun kebal. Ini sangat-sangat berbahaya ya, namanya Zenit ini. Kemudian juga dari pengakuan saksi baru ini juga muncul pertanyaan, siapa Mel-Mel?
Yang kemudian yang kedua, kenapa Sudirman disandra? Untuk menemukan jawabannya langsung. Dan juga guys, ternyata AR ini adalah anak seorang polisi juga. Dan guys, ternyata AR ini adalah anak seorang oknum polisi yang juga kenal baik dengan Ibtu Rudiana. Lantas guys, kenapa AR ini baru muncul sekarang? Apakah ada sesuatu di antara Ibtu Rudiana dan juga orang tua dari AR ini? Kenapa AR baru berani muncul sekarang? Bagaimana guys, menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Jadi guys, bagaimana pendapat kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.